Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari sahabat. Pada kesempatan kali ini mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menenangkan hati, dan membuka pikiran untuk menyimak sebuah kisah yang bukan sekadar cerita, melainkan peringatan keras bagi siapapun yang menganggap ibadah hanya sebatas rutinitas tanpa makna. Kisah ini mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri, bahwa tidak semua orang yang datang ke rumah Allah benar-benar datang dengan hati yang bersih, karena ada di antara manusia yang melangkahkan kaki ke tanah suci, namun meninggalkan hatinya tertambat pada dosa dan kezaliman yang belum pernah ia sesali. Kisah ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, melainkan sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Tidak ada niat yang benar-benar tersembunyi di hadapannya, tidak ada dosa yang luput dari catatan, dan tidak ada kepura-puraan yang mampu menipu pandangan Allah. Apa yang akan kita dengar bukan tentang kehebatan manusia, melainkan tentang betapa kecil dan lemahnya kita ketika berhadapan langsung dengan kekuasaannya. Banyak orang mengira bahwa selama tubuh berada di tempat suci, maka semuanya akan baik-baik saja, padahal ibadah tidak pernah dinilai dari jarak langkah kaki, melainkan dari arah niat yang tersembunyi di dalam hati. Ada yang datang dengan air mata pertobatan, namun ada pula yang datang dengan kesombongan, dendam, dan dosa yang masih ia banggakan. Dan disitulah letak bahayanya, ketika seseorang menghadap Allah tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu atas perbuatannya sendiri. Sahabat Markisah, melalui kisah ini kita diajak untuk merenung, bahwa tanah suci bukanlah tempat untuk menguji keberanian melawan takdir, melainkan tempat untuk merendahkan diri sepenuhnya. Karena ketika Allah mulai menegur seorang hamba, teguran itu tidak selalu datang di akhirat. Terkadang ia datang di dunia agar manusia sadar sebelum semuanya benar-benar terlambat. Maka simaklah kisah ini dengan hati yang terbuka, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Suasana tanah suci. Masjidil Haram pada waktu itu dipenuhi oleh ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia yang datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu mengharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki manusia mengalir mengelilingi Ka'bah tanpa henti, doa-doa dipanjatkan dalam berbagai bahasa, namun semuanya bermuara pada satu harapan, agar Allah menghapus dosa-dosa yang selama ini membebani kehidupan mereka. Di antara kerumunan itu, tampak banyak jamaah asal Indonesia yang berjalan perlahan dengan wajah penuh harap, sebagian menitikkan air mata, sebagian lagi menengadahkan tangan sambil melantunkan doa yang mungkin selama ini tertahan di dada. Ada yang datang dengan membawa luka batin, ada yang datang dengan penyesalan mendalam, dan ada pula yang berharap hidupnya berubah setelah menginjakan kaki di tanah yang dimuliakan ini. Namun sahabat Markisah, di balik suasana yang tampak sakral dan penuh kehusyukan itu, tidak semua hati benar-benar hadir untuk Allah. Ada manusia yang tubuhnya ikut tawaf, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh urusan dunia. Ada yang lisannya berdoa, namun hatinya masih menyimpan niat yang kotor dan belum pernah ia lepaskan. Dan inilah kenyataan pahit yang jarang disadari, bahwa tempat suci tidak otomatis mensucikan hati yang enggan membersihkan dirinya sendiri. Suasana Masjidil Haram memang menenangkan, namun pada saat yang sama juga menjadi saksi bisu kejujuran setiap hamba. Tidak ada tempat bersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada topeng yang benar-benar mampu menutupi isi hati. Di tempat inilah, doa-doa yang tulus diangkat tinggi, dan di tempat inilah pula, niat yang palsu mulai diuji tanpa disadari oleh pemiliknya. Sahabat Markisah, tanah suci bukan hanya tempat untuk memohon, tetapi juga tempat untuk bercermin. Setiap langkah tawaf sejatinya adalah pengakuan bahwa manusia tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka siapapun yang datang dengan kesombongan, dengan niat tersembunyi, atau dengan dosa yang belum disesali, sejatinya sedang mempertaruhkan dirinya sendiri di hadapan Zat yang Maha mengetahui segala rahasia. Sosok jamaah Indonesia. Di antara ribuan jamaah yang memadati area tawaf, sosok jamaah asal Indonesia itu tampak seperti orang kebanyakan, tidak menonjol, tidak pula menarik perhatian. Usianya diperkirakan sekitar 40-an, tubuhnya tegap,
Wajahnya menyimpan garis-garis kelelahan yang seolah menceritakan perjalanan hidup yang tidak ringan. Dari kejauhan, tidak ada yang mengira bahwa di balik pakaian ihram putih yang ia kenakan, tersimpan beban dosa dan pergulatan batin yang belum pernah benar-benar ia selesaikan. Ia datang ke Tanah Suci bukan sebagai orang yang baru mengenal agama, melainkan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan Muslim, memahami ritual ibadah, dan tahu bagaimana seharusnya bersikap di hadapan Allah. Namun seperti banyak manusia lainnya, ia terbiasa memisahkan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari, seolah dosa bisa ditunda penyesalannya, dan taubat bisa dilakukan kapan saja tanpa konsekuensi. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai pribadi yang keras kepala dan sulit mengakui kesalahan. Ketika berbuat zalim, ia selalu punya alasan. Ketika menyakiti orang lain, ia merasa itu wajar. Dan ketika diingatkan, ia memilih diam tanpa pernah benar-benar menyesal. Semua itu menumpuk menjadi beban yang ia bawa hingga ke Tanah Suci, dengan keyakinan keliru bahwa perjalanan umrah akan otomatis menghapus segalanya. Saat melangkahkan kaki di Masjidil Haram, hatinya sebenarnya tidak setenang yang terlihat. Ada rasa gelisah yang tidak ia pahami, ada dorongan batin yang terus mengusik pikirannya. Setiap kali memandang Ka'bah, dadanya terasa berat. Seolah ada perasaan takut yang selama ini ia kubur kini mulai bangkit ke permukaan, menuntut untuk diakui dan diselesaikan. Namun alih-alih tunduk dan merendahkan diri sepenuhnya, ia memilih mengabaikan suara hatinya sendiri. Ia terus melangkah, terus tawaf, seakan-akan dengan menyelesaikan ritual, semua kegelisahan itu akan hilang dengan sendirinya. Ia lupa satu hal penting, bahwa Allah tidak melihat seberapa jauh kaki melangkah, melainkan seberapa jujur hati ketika menghadap. Sahabat Markisah, pada titik inilah kisah ini mulai bergerak menuju ujian yang sesungguhnya. Karena ketika seseorang tetap memaksa melangkah tanpa memperbaiki niat, maka teguran Allah bisa datang kapan saja, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awal kejanggalan, fisik batin mulai runtuh. Pada putaran-putaran awal tawaf, ia masih berusaha terlihat tenang, melangkah mengikuti arus jamaah lain sambil melafalkan doa yang sebenarnya tidak lagi ia rasakan maknanya. Namun semakin lama ia mengelilingi Ka'bah, dadanya terasa semakin sesak, napasnya mulai tidak beraturan, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara saat itu tidak terlalu panas. Ada sesuatu yang terasa salah, namun ia memilih mengabaikannya. Di dalam batinnya, suara-suara yang selama ini ia tekan mulai bermunculan satu persatu. Ingatan tentang kesalahan masa lalu, tentang orang-orang yang pernah ia sakiti, dan tentang doa-doa yang tak pernah ia panjatkan dengan sungguh-sungguh, datang silih berganti tanpa bisa ia hentikan. Dadanya terasa berat, seolah ada beban besar yang menekan dari dalam, membuat langkahnya semakin melambat. Beberapa kali ia mencoba menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kelelahan biasa. Namun setiap kali ia mencoba fokus pada doa, pikirannya justru semakin kacau, dan rasa tidak nyaman itu semakin jelas terasa di tubuhnya. Tangannya mulai gemetar, telapak kakinya terasa berat, seolah melangkah dengan beban yang tidak terlihat. Ia mulai tertinggal dari rombongan jamaah di sekitarnya. Langkahnya tidak lagi seirama, pandangannya berkunang-kunang, dan kepalanya terasa pening. Beberapa jamaah sempat melirik ke arahnya, namun ia tetap memaksakan diri untuk berjalan, menolak berhenti, seolah takut jika ia berhenti, maka semua yang ia sembunyikan akan runtuh begitu saja. Sahabat Markisah, pada saat itulah batas antara kekuatan manusia dan kelemahannya mulai terlihat jelas. Tubuh yang selama ini ia anggap kuat perlahan kehilangan kendali, sementara batin yang ia abaikan mulai menuntut pertanggungjawaban. Di tempat paling suci, di hadapan Ka'bah, ia mulai menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan memegang dadanya sendiri. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa asing, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut kepada manusia, melainkan takut karena merasa sedang berdiri di hadapan Allah dengan hati yang belum siap. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari sebuah teguran yang jauh lebih besar. Apa yang ia rasakan bukan lagi sekadar kelelahan, melainkan tanda bahwa ketika batin runtuh, tubuh pun tidak akan mampu berdiri tegak.
Dan setelah titik ini, peristiwa yang terjadi tidak lagi bisa ia kendalikan. Teriakan dan kehebohan. Momen klimaks mulai terlihat. Beberapa langkah setelah ia berhenti, tubuhnya tiba-tiba menegang, napasnya terputus-putus, dan wajahnya berubah drastis. Dari raut yang menahan sakit, kini berganti menjadi ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bibirnya bergetar, matanya membelalak, dan tanpa sempat ia kendalikan, teriakan pelan keluar dari mulutnya, memecah ritme doa yang mengalun di sekitarnya. Teriakan itu semakin keras, membuat beberapa jamaah di sekitarnya terkejut dan berhenti melangkah. Ia mulai meronta, tangannya mencengkeram tubuhnya sendiri, seolah berusaha melepaskan sesuatu yang melilit dengan sangat kuat. Tubuhnya bergerak tidak terkendali, lututnya melemah, dan suaranya berubah menjadi jeritan kesakitan yang membuat suasana di sekitarnya mendadak kacau. Beberapa jamaah berusaha mendekat untuk menolong, namun mereka kebingungan karena tidak melihat apapun yang bisa dilepaskan atau dijauhkan dari tubuhnya. Namun pria itu terus berteriak, mengatakan bahwa tubuhnya terasa dililit sesuatu yang dingin, berat, dan semakin lama semakin mengencang, membuatnya sulit bernapas dan berdiri tegak. Suasana tawaf yang semula khusyuk berubah menjadi tegang. Langkah-langkah terhenti, doa-doa terputus, dan perhatian banyak orang tertuju pada satu titik. Petugas keamanan mulai mendekat, mencoba menenangkan keadaan, sementara pria itu kini hampir tidak mampu berdiri, tubuhnya gemetar hebat, dan suaranya semakin lemah namun tetap dipenuhi rasa sakit yang nyata. Sahabat Markisah, pada saat itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Apa yang selama ini terkubur di dalam hati kini seakan dipaksa keluar dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Di hadapan ribuan manusia, dan di hadapan Ka'bah yang mulia, ia kehilangan kendali atas tubuh dan dirinya sendiri, seolah sedang dihadapkan langsung dengan kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia akhirnya jatuh terduduk, napasnya tersengal, tubuhnya terkulai, dan air mata bercampur keringat mengalir tanpa ia sadari. Bukan hanya rasa sakit fisik yang ia rasakan, tetapi ketakutan mendalam karena merasa sedang ditegur secara langsung oleh Allah. Dan di titik inilah, peristiwa itu berubah dari sekadar kejanggalan menjadi peringatan yang tidak bisa diabaikan. Apa yang terjadi setelah itu tidak lagi berada dalam kendalinya. Teriakan telah berubah menjadi isak, dan kehebohan yang terjadi menjadi saksi bahwa ketika Allah mulai menegur seorang hamba, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menahannya. Dan dari titik inilah, kisah ini bergerak menuju makna yang jauh lebih dalam. Kesaksian jamaah. Pengakuan apa yang ia rasakan sebenarnya. Setelah kehebohan itu perlahan mereda, jamaah pria tersebut terbaring lemah dengan napas yang masih tersengal. Beberapa jamaah dan petugas duduk di sekelilingnya, mencoba menenangkan dan memastikan kondisinya stabil. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong menatap ke arah Ka'bah, seolah pikirannya masih tertahan pada sesuatu yang baru saja ia alami dan belum sepenuhnya ia pahami. Dengan suara yang sangat lemah, ia mulai berbicara. Kata-katanya terputus-putus, seolah setiap kalimat membutuhkan tenaga yang besar untuk diucapkan. Ia mengatakan bahwa sejak beberapa putaran tawaf terakhir, ia merasakan sesuatu yang melilit tubuhnya dari bagian dada hingga perut, terasa dingin, berat, dan menekan dengan sangat kuat, seakan-akan ingin menghancurkan napasnya sedikit demi sedikit. Ia menegaskan bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sekadar kram atau kelelahan. Menurut pengakuannya, lilitan itu terasa nyata, bergerak, dan semakin mengencang setiap kali ia mencoba melanjutkan langkah tanpa memperbaiki niatnya. Bahkan ketika ia mencoba membaca doa, rasa sakit itu justru semakin kuat, seolah ada sesuatu yang menolak kehadirannya di tempat suci tersebut. Beberapa jamaah yang mendengar pengakuannya hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani menyimpulkan apapun, namun suasana menjadi sangat hening dan berat. Mereka sadar, apa yang disaksikan bukanlah kejadian biasa. Bahkan sebagian jamaah Indonesia yang berada di lokasi mengaku merinding dan menangis, karena merasa sedang menyaksikan peringatan yang ditujukan bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua yang hadir. Dengan suara bergetar, jamaah pria itu akhirnya mengucapkan kalimat yang paling menyentuh hati. Ia berkata bahwa selama ini ia menganggap taubat bisa ditunda, dosa bisa dilupakan, dan ibadah bisa dijadikan penebus tanpa perubahan diri.
Namun di hadapan Ka'bah, ia merasa semua kebohongan itu runtuh, dan apa yang menimpanya adalah bentuk teguran yang tidak bisa ia sangka lagi. Sahabat Markisah, kesaksian ini membuat banyak jamaah terdiam dalam perenungan. Tidak ada yang berani berkata bahwa kejadian ini adalah azab, namun tidak ada pula yang mampu menyangkal bahwa ini adalah peringatan yang sangat nyata. Di tempat paling suci, di saat paling khusyuk, seorang manusia dipaksa berhadapan langsung dengan dirinya sendiri dan dengan Allah yang Maha mengetahui segala rahasia. Dan sejak saat itu, suasana tawaf kembali berjalan, namun tidak pernah benar-benar sama. Banyak jamaah melanjutkan langkah dengan kepala tertunduk, doa lebih lirih, dan hati yang lebih takut. Karena apa yang mereka saksikan hari itu telah mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah tidak pernah lalai, dan tegurannya bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Teguran Allah. Makna kejadian menurut iman, renungan. Sahabat Markisah, apa yang terjadi pada jamaah tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Dalam pandangan iman, peristiwa ini adalah pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati, bahkan niat yang paling tersembunyi dan tidak pernah terucap oleh lisan sekalipun. Tidak ada satupun langkah hamba yang luput dari pengawasannya, apalagi di tempat yang Allah muliakan. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan bahwa janganlah manusia mengira Allah lengah terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Bisa jadi balasan itu ditangguhkan, namun bisa pula ditegaskan di dunia sebagai peringatan agar manusia kembali sebelum semuanya terlambat. Teguran Allah tidak selalu berupa musibah besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk kejadian yang mengguncang hati dan menyadarkan jiwa. Peristiwa ini mengajarkan bahwa ibadah tidak pernah dinilai dari seberapa jauh kaki melangkah, melainkan dari seberapa jujur hati ketika menghadap Allah. Seseorang bisa berada di tanah suci, mengenakan pakaian ihram, dan melantunkan doa. Namun jika hatinya masih dipenuhi kesombongan dan dosa yang tidak disesali, maka ia sedang berdiri di hadapan Allah tanpa perlindungan keikhlasan. Bagi orang beriman, kejadian ini bukan untuk dijadikan bahan sensasi atau ketakutan berlebihan, melainkan sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Allah tidak menegur karena membenci hambanya, tetapi karena masih memberi kesempatan untuk sadar dan kembali. Teguran adalah tanda bahwa pintu taubat belum tertutup, dan rahmat Allah masih lebih luas daripada murkanya. Sahabat Markisah, renungan terbesar dari kisah ini adalah tentang kejujuran pada diri sendiri. Apakah selama ini kita beribadah karena Allah, atau hanya karena kebiasaan dan pandangan manusia? Apakah doa-doa yang kita panjatkan benar-benar keluar dari hati yang bersih, atau hanya sekadar rangkaian kata tanpa rasa takut dan harap? Karena ketika manusia berani jujur pada dirinya sendiri, disitulah awal perubahan dimulai. Dan ketika seseorang mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling bersalah, tetapi tentang siapa yang paling cepat sadar dan kembali. Apa yang Allah tunjukkan melalui peristiwa ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita menunda taubat, melainkan seberapa cepat kita kembali ketika diingatkan. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan ditegur sebelum terlambat. Makna di balik kejadian, cermin untuk semua jamaah. Peristiwa yang terjadi di Masjidil Haram itu perlahan menyebar dari satu jamaah ke jamaah lainnya, bukan dalam bentuk cerita sensasional, melainkan sebagai bahan renungan yang berat. Banyak yang tidak lagi berbicara dengan suara keras, langkah-langkah tawaf menjadi lebih pelan, dan wajah-wajah yang sebelumnya biasa saja kini dipenuhi rasa takut sekaligus harap. Seolah setiap orang yang berada di sana sedang bercermin pada dirinya sendiri. Bagi sebagian jamaah, kejadian itu menjadi tamparan halus yang menyadarkan bahwa mereka pun datang membawa beban masing-masing. Ada dosa yang belum disesali, ada kesalahan yang belum diminta maafnya, dan ada hati yang belum benar-benar ikhlas. Mereka mulai menyadari bahwa tawaf bukan sekadar mengelilingi bangunan suci, melainkan perjalanan batin mengelilingi kejujuran diri di hadapan Allah. Kejadian itu juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang tersenyum di tanah suci benar-benar tenang di dalam hatinya. Ada yang tampak khusyuk, namun sedang bertarung dengan rasa bersalah. Ada yang tampak kuat, namun menyimpan ketakutan besar akan masa lalunya sendiri. Dan di hadapan Ka'bah, semua topeng itu perlahan runtuh,
karena tidak ada yang bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Bagi jamaah yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, muncul kesadaran bahwa Allah sedang mengingatkan dengan cara yang sangat halus namun tegas. Bukan untuk mempermalukan seorang hamba, tetapi agar hamba-hamba lain tidak terlena. Teguran itu menjadi bentuk kasih sayang, agar manusia kembali sebelum dosa mengeras dan hati menjadi mati rasa. Sahabat Markisah, makna terbesar dari kejadian ini adalah tentang keberanian untuk bercermin. Tidak bertanya siapa yang salah, tetapi bertanya apakah diri kita sudah benar. Tidak sibuk menilai orang lain, tetapi jujur melihat ke dalam hati sendiri. Karena sejatinya, perjalanan ke Tanah Suci bukanlah perjalanan fisik semata, melainkan perjalanan untuk pulang kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Banyak jamaah akhirnya memperbanyak istighfar, memanjatkan doa dengan suara lirih, dan meneteskan air mata tanpa suara. Bukan karena takut pada cerita, tetapi karena merasa sedang diingatkan langsung oleh Allah. Dan di momen itulah, Tanah Suci kembali menjadi tempat yang benar-benar hidup, tempat hati-hati yang keras mulai dilunakan. Kisah ini pun akhirnya menjadi cermin bagi siapa saja yang mendengarnya, bahkan bagi mereka yang tidak berada di sana, bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari teguran Allah, dan tidak ada dosa yang aman jika terus dipelihara. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau sadar lebih dulu, dan siapa yang memilih menunggu sampai terlambat. Sahabat Markisah, kisah yang kita simak ini bukan tentang seorang jamaah semata, melainkan tentang kita semua. Tentang manusia-manusia yang sering merasa masih punya waktu, masih bisa menunda taubat, dan masih sempat memperbaiki diri nanti. Padahal kita tidak pernah tahu kapan Allah memilih untuk menegur, dan dengan cara seperti apa teguran itu datang. Perjalanan ke Tanah Suci seharusnya menjadi perjalanan pulang, bukan sekadar perjalanan pergi. Pulang dari kesombongan menuju kerendahan hati, pulang dari pembenaran diri menuju kejujuran, dan pulang dari dosa menuju taubat yang sungguh-sungguh. Karena Allah tidak membutuhkan langkah kaki kita, tetapi hati yang benar-benar ingin kembali. Apa yang terjadi pada jamaah tersebut mengajarkan bahwa taubat bukanlah hadiah setelah ibadah, melainkan syarat agar ibadah diterima. Tidak cukup hanya datang ke tempat suci, jika hati masih enggan membersihkan diri. Tidak cukup hanya melafalkan doa, jika lisan tidak sejalan dengan niat di dalam dada. Sahabat Markisah, jika hari ini hati kita terasa tersentuh, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah bentuk teguran paling lembut dari Allah, agar kita sadar tanpa harus mengalami kejadian yang mengguncang. Allah Maha Pengampun, namun Dia juga Maha mengetahui siapa hamba yang sungguh-sungguh dan siapa yang hanya berpura-pura. Maka sebelum Allah menegur dengan cara yang lebih keras, sebelum hati menjadi semakin beku, dan sebelum kesempatan benar-benar diangkat, mari kita perbaiki diri selagi masih ada waktu. Lepaskan dosa yang selama ini kita genggam, rendahkan hati yang selama ini keras, dan datanglah kepada Allah bukan sebagai orang yang merasa layak, tetapi sebagai hamba yang membutuhkan ampunan. Karena sejatinya, orang yang paling beruntung bukanlah yang paling sedikit dosanya, melainkan yang paling cepat kembali ketika diingatkan. Dan semoga kisah ini menjadi jalan bagi kita untuk pulang, bukan nanti, bukan besok, tetapi sekarang.